Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Maryah Al-Qibtiyah. Untuk member grupnya sendiri ada Zahra Fauzia Yusuf, Lutfia Aulia Hairunisa, Audia Putri Anjani, Putri Aulia, Reisha Radia Fasa, Rofada Sofi Maulia, Akila Adelingga, Neta Kusuma, dan Ainun Kamalia Putri. Kemudian latar belakangnya dalam sejarah Islam, kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang penting, tidak hanya sebagai bagian dari sisi personal kenabian, tapi juga sebagai sumber teladan bagi umat Islam. Istri-istri Nabi SAW diberikan kedudukan khusus dengan gelar al-Mukminin atau ibu kaum mukminin, yang menurut penghormatan dan menetapkan larangan menikahi mereka untuk selamanya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran yang menunjukkan posisi istimewa mereka baik secara teologi, sosial, maupun hukum. Kedudukan ini menjadikan istri-istri Rasulullah bukan sekadar figur domestik, melainkan aktor penting dalam transmisi ajaran Islam, periwayatan hadis, serta pembentukan nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat Muslim awal. Istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperan besar dalam menjaga dan menyampaikan sunnah Nabi, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, ibadah, dan etika keluarga yang tidak dapat disaksikan oleh para sahabat laki-laki. Selain peran keilmuan, istri-istri Rasulullah juga memiliki fungsi sosial dan simbolik yang kuat. Kehidupan mereka mencerminkan nilai kesederhanaan, keteguhan iman, kesabaran, serta keteladanan dalam menghadapi dinamika sosial dan politik pada masa awal Islam. Rumah tangga Nabi menjadi ruang pendidikan umat, tempat turunnya wahyu, serta arena pembentukan etika relasi gender dalam Islam. Dengan demikian, memahami posisi dan peran istri Rasulullah berarti memahami sebagian besar wajah Islam awal secara utuh. Kepentingan mempelajari kisah Maria Alkiptiah yang pertama itu memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam konteks sosial dan keluarga, serta menunjukkan keterbukaan Islam terhadap perbedaan latar belakang, etnis, dan budaya. Kemudian menunjukkan hubungan diplomatik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penguasa Mesir yang mencerminkan peran beliau tidak hanya sebagai nabi, tetapi juga sebagai pemimpin umat dan kepala negara. Kemudian memperjelas kedudukan Maryah Al-Qibtiyah yang berbeda dengan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar al-Mukminin, sehingga mencegah penyamaan status yang keliru dalam kajian sejarah Islam. Kemudian menjadi kunci untuk memahami konsep Suriah dalam konteks sosial dan hukum pada masa kenabian berdasarkan sumber-sumber sirah yang otoritatif. Kemudian memperlihatkan sisi kemanusiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang ayah melalui kisah kelahiran dan wafatnya Ibrahim, putra beliau dari Maria Al-Qibtiyah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfia Aulia. Selanjutnya, identitas dan latar belakang Maria Al-Qibtiyah. Untuk identitas dan asal-usulnya, Maria Al-Bittiyah yang memiliki nama asli Maria binti Syama'un merupakan wanita asal bangsa Koptik, Kipti yang lahir di desa Kafn, Mesir. Kehadiran di Madinah bermula saat pengguna Mesir, Makaukis, mengirimnya sebagai hadiah diplomatik sebagai bentuk penghormatan atas surat dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan menuju Madinah, Maria mendapatkan hidayah dan memeluk Islam setelah berdialog dengan sahabat Nabi, Hatib bin Abi Balta'ah. Untuk kedudukan dan karakteristiknya, dalam rumah tangga kenabian, Maria memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena beliau adalah satu-satunya istri selain Khadijah radhiyallahu anhu yang melahirkan putra bagi Rasulullah, yaitu Ibrahim. Hal ini memberinya status ummu walad yang menjamin kemerdekaan dan kemuliaannya. Maria dikenal sebagai sosok yang berparas anggun, berkepribadian santun, rendah hati, serta sangat taat dalam beribadah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian dan tempat tinggal khusus baginya di wilayah Al-Aliyah. Kemudian kepribadian dan akhlak mulia Maria Al-Qibtiyah. Kepribadiannya yaitu lembut, menawan, berparas cantik, setia, suka mengalah, dan sangat rendah hati. Kemudian ada akhlak mulia dari Maria Al-Qibtiyah yaitu taat menjalankan perintah Rasul, menjaga ifah atau kehormatan, dan konsisten antara keyakinan dan praktik. Selain itu, Maria Al-Qibtiyah mempunyai rasa kesabaran yang tinggi, yaitu saat menghadapi kecemburuan istri Nabi, kemudian fitnah perselingkuhan, wafatnya Ibrahim, dan hidup menyendiri setelah Rasulullah wafat dengan penuh ridho kepada Allah.
Kemudian ada kontribusinya dalam Islam. Yang pertama, bagian dari sejarah awal Islam lintas agama. Maria Alkiptiyah merupakan perempuan Kristen Koptik dari Mesir yang hadir dalam sejarah Islam awal, menunjukkan adanya interaksi damai antara Islam dan komunitas Kristen pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebagai simbol hubungan diplomatik Islam dan Mesir. Kedatangannya ke Madinah sebagai hadiah dari penguasa Mesir Al-Muqawqis mencerminkan hubungan diplomatik dan komunikasi politik yang terjalin antara negara Islam awal dan wilayah Kristen. Kemudian teladan penghormatan terhadap perempuan dan budak. Nabi Muhammad SAW membebaskan Maria dari status budak, mencerminkan ajaran Islam tentang pembebasan kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Kemudian sebagai ibu dari Muhammad bin Muhammad, kemudian sebagai ibu dari Ibrahim bin Muhammad SAW. Kontribusi terbesarnya adalah melahirkan Ibrahim, putra Nabi Muhammad SAW, yang menjadi satu-satunya anak laki-laki Nabi yang lahir setelah masa kenabian. Kemudian menghasilkan teladan kemanusiaan Nabi. Wafatnya Ibrahim di usia dini memperlihatkan sisi emosional dan kasih sayang Nabi sebagai seorang ayah yang menjadi pelajaran penting dalam Islam tentang kemanusiaan, kesabaran, dan keikhlasan terhadap takdir Allah. Kemudian sebagai simbol toleransi dan penghormatan terhadap ahli kitab. Kehadiran Maria dalam rumah tangga Nabi mencerminkan sikap Islam yang menghormati ahli kitab serta keterbukaan terhadap perbedaan agama dan latar belakang etnis. Kemudian representasi Universitas Islam. Maria yang berasal dari non-Arab menunjukkan bahwa Islam tidak terbatas pada satu suku atau bangsa, melainkan bersifat universal dan inklusif. Kemudian dimuliakan hingga akhir hayatnya. Wafatnya Maria pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan pemakamannya di Baqi menandakan kedudukannya yang terhormat di tengah masyarakat Muslim. Pada pernikahan Maria Alkifia dengan Rasulullah. Setelah menjadi Rasulullah, kesedihan Maria Alkifia akibat lari pergi meninggalkan kota Mesir itu perlahan hilang karena diangkat derajatnya melalui menjadi istri Rasulullah. Terdapat perbedaan dalam sejarah Islam terkait status pernikahan Maria Alkifia dengan Rasulullah, yaitu sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah menikahinya secara sah, namun sebagian yang lain berpendapat bahwa Maria Alkifia hanyalah sebagai budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya atau disebut sebagai ummu walad. Kemudian ada kehidupan Maria sebelum menikah dengan Rasulullah, yaitu peristiwa diplomasi dan hidayah di perjalanan. Yang pertama yaitu utusan Rasulullah pada tahun 7 Hijriah, Muqawqis menerima surat dakwah dari Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Yang kedua yaitu hadiah penghormatan. Sebagai bentuk diplomasi tingkat tinggi, Muqawqis mengirimkan Maria kepada Rasulullah SAW sebagai persembahan terbaik dari negeri Mesir. Yang ketiga yaitu perjalanan menuju Madinah. Selama perjalanan, Maria berdialog dengan Khatib mengenai ajaran Islam dan akhlak Nabi. Masuk Islam, Maria memutuskan memeluk Islam dengan keyakinan penuh di tengah perjalanan sebelum sampai di Madinah dan sebelum bertemu langsung dengan Rasulullah. Selanjutnya, kedudukan Maria Kiptiyah dalam kehidupan Rasulullah SAW. Yang pertama, mayoritas ulama sirah dan fikih menyebutkan Maria Al-Kiptiyah sebagai ummu walad, yaitu perempuan yang melahirkan anak dari Rasulullah SAW. Yang kedua, Maria merupakan sebagian dari keluarga inti Rasulullah SAW, meskipun tidak termasuk dalam kelompok ummul mukminin. Kemudian Rasulullah SAW menyediakan tempat tinggal yang layak dan memperlakukannya dengan kemuliaan sebagaimana anggota keluarga beliau yang lain. Peran Maria Al-Kiptiyah dalam kehidupan Rasulullah SAW. Yang pertama, sebagai pendamping Rasulullah SAW, mendampingi Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, dikenal sebagai perempuan yang sabar, lembut, menjaga kehormatan diri, taat, dan setia kepada Rasulullah SAW.
Yang kedua sebagai ibu dari putra Rasulullah. Yang pertama, ibu dari Ibrahim putra Rasulullah. Kedua, kelahiran Ibrahim membawa kebahagiaan besar bagi Rasulullah. Wafatnya Ibrahim menjadi pelajaran tentang kesabaran, keteguhan iman, ketundukan kepada takdir Allah. Maria Alkiptiah menjadi teladan dalam kesabaran dan keikhlasan. Yang ketiga, peran sosial dan keteladanan. Yang pertama, Islam kemuliaan manusia berdasarkan iman dan ketakwaan, bukan status sosial. Maria Alkiptiah, perempuan non-Arab dan mantan budak, memperoleh kedudukan terhormat karena akhlaknya. Yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan keadilan dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Kemudian kehidupan setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi Maria Alkiptiah menjalani kehidupan tenang di Madinah setelah wafatnya Nabi pada tahun 11 Hijriah. Menjalani kehidupannya yang sangat sederhana dan penuh ketenangan di Madinah. Ia termasuk dalam Ahlul Bait yang dimuliakan dan berada dalam tanggungan negara Islam. Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan nafkah tetap kepadanya dari Baitul Mal sebagai bentuk penghormatan atas kedudukannya sebagai Ummul Walad Rasulullah atau ibu dari putra beliau. Maria Alkiptiah tidak menikah lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini sejalan dengan ketentuan syariat yang melarang para istri Nabi untuk menikah kembali, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Sejak itu, Maria lebih banyak menghabiskan waktunya dalam ibadah, menjaga kehormatan diri, dan hidup dalam kesederhanaan, jauh dari hiruk-pikuk urusan politik maupun sosial yang berkembang pesat pada masa awal kekhalifahan. Kehidupan Maria juga tidak terlepas dari duka mendalam karena sebelumnya ia telah kehilangan putranya Ibrahim yang wafat saat masih bayi pada masa hidup Nabi Muhammad SAW. Kehilangan Nabi Muhammad SAW kemudian menjadi ujian emosional berikutnya, sehingga sisa hidupnya dijalani dengan kesabaran, keteguhan iman, dan pengabdian spiritual. Riwayat menyebutkan bahwa Maria dikenal sebagai sosok yang salehah, lembut, dan tidak banyak menampakkan diri di ruang publik. Maria Alkiptiah wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sekitar tahun 16 Hijriah. Umar radhiyallahu anhu secara langsung memimpin salat jenazahnya sebagai bentuk penghormatan atas kedudukannya. Ia dimakamkan di Baqi al-Gharqad, pemakaman utama kaum muslimin di Madinah, berdekatan dengan banyak sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW lainnya. Selanjutnya yaitu hikmah dan teladan yang dapat dipetik dari kisah Maria ini. Yang pertama adalah keimanan dan martabat perempuan, di mana kemuliaan seseorang ini tidak ditentukan oleh asal-usul dan status sosial, melainkan oleh akhlak dan keimanan dari dalam diri seseorang. Kemudian kesabaran dalam menghadapi fitnah tanpa membalas dengan kemarahan. Kemudian bertindak tabayun dalam menghadapi fitnah, di mana pentingnya meneliti kebenaran terlebih dahulu sebelum mempercayai suatu peristiwa. Kemudian keikhlasan dan ridho terhadap takdir Allah dalam menghadapi musibah kehilangan seorang anak, kemudian pentingnya kesabaran, keteguhan iman, dan penjagaan kehormatan di tengah kecemburuan, tekanan sosial, dan fitnah yang menguji rumah tangga. Adapun kesimpulan dari kisah Maria Alkiptiah ini, Maria Alkiptiah merupakan sosok muslimah asal Mesir yang Allah muliakan melalui keimanan, sehingga derajatnya terangkat dari budak menjadi pendamping istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibu dari Ibrahim, sekaligus simbol bahwa kemuliaan ini ditentukan oleh iman dan akhlak, bukan asal usul ataupun status dari sosial. Kemudian perjalanan hidupnya ini bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ujian kecemburuan, fitnah, dan wafatnya putra beliau Ibrahim, memberikan teladan kesabaran, keimanan, tawakal, keikhlasan, serta ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Maria dan bimbingan wahyu dalam mengoreksi konflik di seputar dirinya menjadi landasan bahwa rumah tangga Muslim harus dibangun atas dasar akhlak mulia, tabayun, pengendalian kecemburuan, dan keimanan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami mengenai kisah Maria Alkiptiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.